Salam sehat Pak Orba. Salam sehat. Baik. Ya, siap. Ya, kemarin terpilih ya jadi Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2019-2024 Pak Orba, Provinsi ya? Iya, siap. Baik, ya. Ini tentunya langsung mulai bekerja, apa action pertama nanti dari Panitia Pemilihan ini Pak Orba? Jadi, Halo? Halo Pak Orba? Oke, kami coba hubungi kembali ya. Terputus sambungan telepon kami dengan Orba Kaima, ini Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati ND. Untuk diketahui pendengar, Panmil ini merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan dengan tugas untuk melakukan proses pemilihan atas 2 nama calon Wakil Bupati yang sebelumnya telah diserahkan oleh Bupati ND. Dan anggotanya ini merupakan usulan dari masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keterwakilan dalam komisi tersebut. Kami sudah terhubung kembali, Pak Orba, silahkan dilanjutkan. baik, terima kasih. Sebagaimana diketahui, Mbak Desi, Ya. pada paripurna kemarin, tanggal 24 September, lewat paripurna tersebut telah terbentuk panitia pemilihan pengisian lowongan jabatan Wakil Bupati ND periode 2019-2024. Di dalam regulasi tersebut, di dalam tugas-tugas yang telah diberikan berdasarkan regulasi, sebagaimana diketahui bahwa tugas dari panitia pemilihan adalah memfasilitasi penyampaian visi dan misi calon wakil bupati, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, kemudian menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Seperti itu Mbak Desi. Ini sidang kemarin langsung dipimpin oleh Ketua DPR ya, setelah saya dengar kabar ada 2 kali begitu ngambek tidak mau pimpin rapat di DPR ya. Oh, biasa itu. Yang itu ceritanya yang lain ya. Lembaga DPRD biasa lah. Kemarin, alhamdulillah 3 pimpinan DPRD itu langsung memimpin paripurna kemarin, bersamaan dengan paripurna jawaban pemerintah atas pertanggungjawaban APBD, dan agenda kedua yaitu pembentukan panitia pemilihan. Seperti itu Mbak Desi. Wakil Anda adalah Pak Agustinus Pake begitu dari fraksi Hanura, benar ya, Pak Orba ya? Iya, benar. Setelah ini apa kemudian komitmen dari panitia pemilihan? Kalau masyarakat tentu saja berharap agar secepatnya, tapi pasti ada proses-prosesnya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Orba. Baik Mbak Desi, sebagaimana diketahui bahwa tentu panitia pemilihan dia berpedoman kepada tata tertib DPRD ya, sebagaimana merujuk pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, sedangkan peraturan pelaksananya itu berpedoman pada tata tertib DPRD Kabupaten ND nomor 2 tahun 2019. Di dalam tata tertib dimaksud ya pasal 148 itu di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, dalam hal ini pemilihan wakil bupati oleh DPRD itu diselenggarakan ada 2 tahapan Mbak Desi ya, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Nah, di dalam tahapan persiapan itu maka panitia membentuk panitia pemilihan yang kemarin sudah dilalui, kemudian penyusunan tata tertib panitia pemilihan ini nanti akan dilaksanakan hari ini, rapat perdana sekalian menyusun rancangan tata tertib panitia pemilihan. Kemudian di situ tentu juga menyusun program kegiatan dan jadwal pemilihan. Baru kemudian memasuki tahap berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan, yaitu mulai dari penelitian persyaratan bakal calon wakil bupati sampai yang terakhir itu pengusulan, pengesahan dan pengangkatan calon terpilih. Oke. Seperti itulah Mbak. Ini makan waktu berapa lama kira-kira gambarannya ini untuk masyarakat? Ya, berdasarkan rancangan jadwal program dan kegiatan panitia pemilihan, ya mulai dari hari ini di tanggal 25 September itu memasuki tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan itu diperkirakan memasuki tanggal 4 Oktober 2021 itu ada kurang lebih 11 rangkaian kegiatan ya Mbak Desi ya, sampai dengan 4 November 2021 itu kita mengharapkan paling lambat itu sudah
dilakukan pemungutan suara dan penetapan calon wakil bupati terpilih lewat paripurna DPRD Kabupaten ND. Jadi kita doakan bersama mudah-mudahan tidak ada halangan ya di dalam amin. kurun waktu proses pemilihan ini. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Anda kemudian kemarin berstatement ya setelah ditetapkan menjadi ketua panitia pemilihan, maka akan melakukan proses secara transparan, adil dan akuntabel. Apa yang Anda maksudkan ini, Pak Orba? Jadi setiap rangkaian kegiatan dimaksud itu harus transparan, harus bisa disampaikan kepada publik. Oleh karena itu kita juga berharap bahwa semua media publik, baik itu media massa online, koran, kemudian termasuk RRI hari ini, kalau boleh ikut berpartisipasi untuk terlibat aktif di dalam proses-proses sehingga transparansi itu bisa kita wujudkan. Yeah. Kemudian yang berikut tentu adil dalam hal memberi waktu yang sama kepada baik dua calon wakil bupati ini dan juga kepada publik yang ikut perkembangan daripada proses pemilihan sampai dengan penetapannya. Kemudian yang dimaksudkan akuntabel tentu semua proses itu harus melalui regulasi yang mengikat kita, baik itu terkait dengan PP nomor 18 tahun 2018 tadi, ya, kemudian dengan tata tertib DPRD nomor 2 tahun 2019, sehingga semua proses ini bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten ND dalam ini ya sesuai dengan regulasi mengikat lah. Ya. Jadi semoga amanah ini ya, sudah dikomitkan ya bahwa ini akan transparan, adil dan juga akuntabel. Dan yang paling mendebarkan itu nanti kalau menurut kami ya, entah nanti menurut panitia pemilihan, yaitu ini nanti pada proses pemungutan suara dan penetapan hasil perhitungan suara itu 2 bulan bisa Pak Orba? Dia tidak sampai ke situ. Mudah-mudahan ya. Kan interval waktu memang harus kita siapkan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam proses pemilihan dimaksud. Umpamanya siapa tahu ada halangan tetap atau halangan lainnya terkait dengan administrasi, kelengkapan lainnya, itu semua kita tetap beri ruang kepada dua calon ini wakil bupati ini agar supaya kita memberikan ruang yang cukup kepada dua calon ini agar mereka bisa mempersiapkan dirinya. Ya, kemudian yang berikut, silakan dilanjutkan dulu Pak. Ya, kemudian yang berikut Mbak Desi, tentu di dalam proses-proses ini pasti kadang-kadang terjadi dinamika. Nah itu yang harus kita antisipasi. Contoh ya, pemaparan visi misi dan sebagainya ini semua lewat paripurna, dan untuk diketahui saat ini juga DPRD Kabupaten ND sedang di dalam proses pembahasan perubahan anggaran APBD 2021, dan kemudian kita berharap bahwa sebelum memasuki pembahasan APBD 2022 itu wakil bupati itu bisa terpilih, sehingga jangan sampai tertabrak dengan jadwal-jadwal rutinnya DPRD, dan itu sangat menyulitkan untuk mengatur jadwalnya seperti itu Pak Desi. Ya, jadi diupayakan juga ini ya agar sudah ada wakil bupati sebelum ada jadwal rutin dari DPR, karena nanti ketika ada keputusan dari rapat-rapat rutinitas itu juga nanti bupati tidak bekerja sendiri, sudah ada temannya nanti ya Pak Orba ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan juga nanti tugas Panmil ini akan berakhir setelah penetapan wakil bupati terpilih ya oleh DPRD ND begitu Pak Orba. Ya, jadi masih panjang. Penetapan wakil bupati terpilih. Ya. Oke, Pak Orba terakhir seberapa jauh, seberapa besar ini Anda bisa meyakinkan publik bahwa Panmil ini nanti akan betul-betul independen, tidak akan terpengaruh ya oleh kuasa-kuasa politik dan lain-lain. Boleh disampaikan kepada pendengar RRI. Baik, terima kasih Mbak Desi. Kita mungkin harus memulai dari komposisi pimpinan dan anggota panitia pemilihan. Makanya diatur di situ bahwa kalau boleh pimpinan panitia pemilihan dan wakil itu jangan dari koalisi MD ataupun berangkat dari dua kandidat yang diusung oleh partai politik untuk mengajukan calonnya. Ya, itu kita mulai dari situ. Kemudian yang berikut, tentu kita juga diikat di dalam regulasi yang ada bahwa
panitia, anggota panitia, sampai kepada anggota DPRD yang berhak untuk memilih itu, dia tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun di dalam proses pemilihan wakil bupati ini. Jadi ini hal-hal yang memang harus kita jaga. Kemudian yang berikut, itulah transparansi, ya, adil, itu juga bagian daripada memberi keyakinan kepada publik bahwa proses pemilihan wakil bupati Kabupaten Ende ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu juga bagian daripada meyakinkan masyarakat kita bahwa wakil bupati yang terpilih itu lewat sebuah proses yang tadi kita sampaikan syarat-syaratnya itu, bahwa harus adil, harus transparan, harus akuntabel. Saya kira itulah kira-kira bentuk-bentuk daripada langkah awal daripada tiap pemilihan, agar supaya memberi jaminan awal kepada publik bahwa akan dilakukan sesuai regulasi yang ada. Ya, baik. Ini menjadi harapan kita bersama dan pagi ini ya sudah disampaikan oleh Pak Orba. Mudah-mudahan semuanya yang disampaikan tadi berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti dan Kabupaten Ende segera memiliki 02-nya begitu Pak Orba ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Orba waktunya pagi-pagi bersama dengan RRI. Lancar kegiatannya hari ini Pak Orba ya. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Pak Orba. Perlu kita ingatkan untuk semua wisatawan RRI agar menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID ini belum berakhir. Baik, oke. Terima kasih Pak Orba waktunya bersama kami. Pendengar, baru saja Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende Orba Kairma sudah menyampaikan apa saja agenda-agenda yang akan dilakukan oleh panitia pemilihan setelah kemarin resmi dibentuk ya Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende, dan hari ini sudah dimulai untuk proses-prosesnya sampai dengan nanti proses yang disampaikan oleh Pak Orba adalah penetapan Wakil Bupati oleh DPRD Ende, dan diharapkan waktunya tidak makan waktu sampai dengan 2 bulan begitu pendengar ya. Dan kita harapkan agar akhir tahun ini Kabupaten Ende sudah memiliki Wakil Bupati. Kita akan segera beralih ke informasi lainnya pendengar. Setelah ini kita akan menuju ke Papua pendengar, karena nanti kami akan hadirkan informasi kabar arena ya dari kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur di Papua. Nanti akan bersama dengan Deputi Chief The Mission CDM NTT di PON Papua 2021 yaitu Andreas Paru yang juga adalah Bupati Kabupaten Ngada.